Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku ya. Jadi di video atau di channel ini itu selalu membahas tentang yang ada hubungannya dengan asam lambung, GERD, anxiety dan gastritis, mah semuanya ya yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan akan saya share ke channel Sehat Aslamku ini ya. Dan saya ingin menanggapi ya dari teman kita yang tadi baru saja WA ya, atau dia itu minta, mungkin sensasi dia identik dengan dada berdebar ya, mungkin masih parah. Dan saya ingin membahas masalah dada berdebar ya, atau jantung berdebar. Berdebarnya itu bukan berdebar biasa, berdebarnya kayak habis kayak habis lari jauh ya, kayak habis lari jauh, deg-degannya ngos-ngosan ya. Itu kenapa? Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngelakuin hal, atau kita itu pokoknya nggak ngapa-ngapain, kita cuma istirahat saja total di rumah, tapi masih ada rasa berdebar kencang, rasanya nggak nyaman banget lah. Pasti kita takut kalau itu adalah penyakit jantung atau penyakit yang lainnya. Dan apakah saya pernah ya ngerasain dada berdebar, tiba-tiba dada berdebar ya, duduk gitu, rasanya kayak apa ya, kayak mau copot ya, kayak mau copot, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba berdebar. Apalagi pas jalan dikit aja, wah rasanya dada berdebar kencang sekali ya, kayak mau copot, persis rasanya kayak mau copot. Dan di situ pasti kita yang sedang ngerasain atau yang pernah ngerasain dada berdebar kencang sampai rasanya kayak mau copot, pasti kita mengira, wah ini pasti penyakit yang serius, ini pasti penyakit jantung yang bisa membuat kematian untuk kita. Nah, di situ ya wajar ya, kita kan yang tadinya normal, tidak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba ada penyakit atau serangan lambung, dan dibarengi dengan anxiety, pikiran yang nggak wajar ya, takut mati lah, takut pingsan lah, takut inilah, takut itulah ya, pokoknya takut segala hal ya. Dan untuk masalah dada berdebar ini, itu saya dulu sering banget. Dan misal duduk seperti ini, agak lama dikit dada berdebar, jadi rasanya pengen rebahan terus, dan rasanya tuh takut, dan pengen buru-buru ke UGD untuk dicek ya, pasti rasanya gitu. Soalnya kita takut kalau kita itu nanti penyakit yang berbahaya ya. Tapi waktu itu saya memang belum sempat USG, belum sempat EKG jantung, itu memang belum ya. Saya selama itu saya cuma USG saja, dan hasilnya gastritis ya, gastritis atau ada peradangan pada lambung ya, yang mengakibatkan sensasi dari 1000 sensasi tersebut itu menyerang diri saya ya. Dan itu teman-teman semuanya itu pasti begitu ya, yang ngerasain gastritis. Bukan hanya gastritis sih, asam lambung ya, asam lambung itu pun juga sama gitu, karena itu sama-sama di dalam lambung ya, sama-sama penyakit lambung, sama-sama dia itu menyerang daerah bagian lambung atau pencernaan ya. Pasti rasanya nggak karuan, karena sistem pencernaan itu penting banget ya, intim banget untuk mencerna makanan, untuk menyerap energi, vitamin, dan semuanya pokoknya, untuk mencukupi energi di organ-organ, seluruh organ manusia ya. Jadi gimana Mas untuk mengatasin dada berdebar, terus pokoknya nggak nyaman lah untuk dada berdebar. Nah, waktu itu saya memang nggak ada perlakuan khusus atau perlakuan yang harus ya, atau yang mahal, itu enggak. Saya cuma waktu itu saya pasrah sambil saya konsumsi herbal yang saya pakai waktu itu, yaitu rempah Arab plus legen kuning ya. Itu menurut saya sih untuk membantu saja ya,
Dan waktu itu saya sering pakai fresh care, ya sering pakai fresh care. Saya oles fresh care kalau udah berdebar, saya oles fresh care di dada, di leher, terus di kepala. Kalau sekeliling di kepala sini ya, kepala sini saya oles, leher sini saya oles, terus di dada. Ya pokoknya kalau setiap saya ngerasain hal yang nggak enak atau rasa-rasa sensasi yang muncul, itu saya pasti oles fresh care, nggak mungkin nggak. Jadi setiap hari harus sedia fresh care, ya. Dan terus jangan ngelakuin aktivitas yang sekiranya kita itu belum belum menguasai atau badan kita itu merasa belum kuat, ya itu jangan dulu, karena itu bisa memancing atau memanggil si dada berdebar tersebut. Biasanya dada berdebar, nafas ngos-ngosan itu barengan biasanya, terus kepala keliengan, perut gak nyaman, ya itu yang saya alami waktu itu ya. Dan sekarang gimana Mas? Sekarang apakah masih dada berdebar? Untuk dada berdebar saya memang udah jarang ya, udah jarang, dalam sekali saya nggak ngerasain dada berdebar. Dan terakhir sih kapan ya, saya udah agak lupa, karena saya setiap ada aktivitas gitu ya, kalau capek ya ngos-ngosan gitu ya. Ya kalau capek ya pasti ngos-ngosan. Kalau waktu itu ketika saya masih sakit ya, ketika saya masih sakit parah itu saya nggak ngapa-ngapain pun, ngomong dikit, mungkin nggak ada 20 detik udah rasanya ngos-ngosan, capek, dada berdebar, rasanya pengen mau pingsan, ya itu cuma ngomong aja, ya nggak ngapa-ngapain, pengennya rebahan, terus tiduran, ya tiduran. Terus pengennya itu kita itu pengen segera cepat-cepat sembuh, ya dengan segala cara yang kita lakuin. Mungkin ada teman-teman juga yang mungkin sama seperti saya, udah kemana-mana, udah ke sini, udah ke situ, udah apa yang diomongin orang itu kita kunjungi, ya untuk demi ingin sembuh meskipun itu jauh, ya. Jadi memang waktu itu saya udahlah, nggak mau ke sini, nggak mau ke situ, udahlah saya udah pasrah saja, karena memang ya masalah biaya juga, terus masalah waktu ya, yang nganterin istri saya. Kalau nganterin kan nggak mungkin ya, kasihan ya kalau nganterin terus keluar duit terus, ya itu nggak mungkin. Saya nggak akan mending saya udah pasrah saja di rumah gitu saja, pasrah di rumah, ya udah apa yang terjadi akan saya terima gitu saja ya. Waktu itu saya begitu pikirannya. Dan seiring perkembangan ya pelan-pelan, dikit-dikit itu sensasinya agak mereda, tapi dengan diimbangi ya dengan 3 pola hidup sehat, terus jaga pantangan, itu wajib banget ya. Terus minumnya air putih hangat terus, ya jangan aneh-aneh dulu lah ya, lakuin apalagi merokok ya. Merokok itu bisa bikin dada berdebar-debar. Yang saya maksud dada berdebar-debar itu bukan deg-degan normal, bukan ya. Dada berdebar-debar yang dirasakan penderita asam lambung itu, dada berdebarnya itu nggak normal ya, kayak lompat-lompat, kadang kayak berhenti sejenak terus lompat lagi ya. Dan berdebarnya itu sampai terasa banget, dipegang gini itu terasa banget. Nah itu ya. Dan untuk yang WA saya tadi ya, pesan saya intinya jangan aktivitas yang berat-berat dulu, jangan sampai kecapean dulu, jangan sampai meskipun sedikit pun itu jangan sampai, ya lakukan aktivitas lah, jangan terus rebahan terus, itu jangan ya. Kalau rebahan terus, badan kalian atau darah kalian itu tidak akan berjalan lancar ya. Kalau kalian rebahan terus nggak ada aktivitas, cuma gulang-guling sana sini ya. Setidaknya kalian jalan bolak-balik, meskipun itu di dalam rumah. Dan itu nggak kena sinar matahari. Itu juga sebenarnya sinar matahari itu juga penting ya, penting banget untuk tubuh kita, yaitu untuk memperlancar peredaran darah saja ya, untuk melancarkan peredaran darah selagi kita sakit. Jangan sampai kita nanti menambah sakit kita ya. Kita rebahan terus, nggak kena sinar matahari, nggak ada keringat yang keluar ya,
terus peredaran darah kita macet, pasti kita ngerasain badan kita rasanya kayak remuk ya, kayak remuk, sakit semua ya. Jadi untuk dada berdebar ini saya ngalamin cukup lama ya, sejak saya, dan dada berdebar itu sebenarnya ada, dia itu muncul, kadang bisa muncul dada berdebar saja, kadang bisa muncul dada berdebar dibarengin dengan panic attack ya. Panic attack itu takut, tiba-tiba takut mati, takut jatuh, terus rasanya pengen cepet-cepet pulang, rasanya nggak karuan ya, itu yang namanya panic attack. Terus perut nggak nyaman, pokoknya panic attack itu sekumpulan sensasi yang bikin kita itu down, pengennya pulang, pengen ke UGD segera. Nah itu panic attack ya, dan rasanya hampir nggak kuat ya, rasanya hampir nggak kuat, kok nggak hilang-hilang, ini rasanya apa sih, cemas, panik ya. Ya namanya panic attack ya, serangan panik. Panic attack itu kalau di Indonesia kan serangan panik ya. Dan untuk masalah obat atau herbal itu menurut saya cocok-cocokan kalau kalian cocok dengan obat dokter yang tapi kalau obat dokter harus sesuai dengan anjuran dokter ya, jangan sampai kalian beli obat sendiri terus diminum sendiri nggak tahu takarannya, itu jangan. Lebih baik kalian konsultasi ke dokter, dokter yang menurut kalian itu cocok dengan kalian, terus kalian minta resep ya, atau bisa periksa saja, lebih baik periksa, nanti dikasih obat dari dokternya itu, nanti dikonsumsi ya, sampai misal kalian cocok ada perkembangan itu diterusin aja ya. Yang penting kalian apa ya, sesuai anjuran dokter. Kalau tidak sesuai anjuran dokter itu jangan gitu ya, itu salah ya. Obat apapun itu harus sesuai anjuran dokter, karena obat itu pasti ada efek sampingnya. Herbal pun juga ada efek sampingnya ya, harus hati-hati bener, harus tahu anjurannya itu sehari seberapa ya, takarannya seberapa itu harus tahu, jangan sembarangan ya. Terus untuk yang pakai herbal ya itu ya sama, sebenarnya sama, cuma apa ya, kalau herbal kan untuk jangka panjang itu lebih, kalau menurut saya ya, menurut saya lebih aman. Untuk obat dokter, obat kimia itu kan mungkin ada jangkanya berapa bulan atau berapa tahun konsumsi ya, mungkin gitu ya, itu setahu saya sih ya, karena itu obat kimia ya. Kalau obat atau herbal itu kan alami ya. Jadi itu untuk dada berdebar. Buat yang WA saya tadi pagi, Mas tolong buatin video tentang dada berdebar itu gimana ya, itu seperti itu yang saya alami ya. Oles fresh care, jangan ngelakuin hal-hal atau jangan kerja yang berat dulu, atau jangan aktivitas yang berat yang sekiranya kita itu keberatan dengan aktivitas itu ya. Cari aktivitas yang ringan-ringan saja ya, setitahnya saja, sekuatnya saja. Jangan sampai kita paksakan diri kita, nanti bisa down ya, badan kita bisa down. Soalnya badan kita itu energinya belum 100% ya. Kalau itu apa ya, untuk makan juga itu jangan sampai telat ya. Kalau bisa sering makan dalam porsi kecil, terus makan buah-buahan juga ya. Itu semuanya berhubungan semuanya ya. Dari dada berdebar itu dari efek dari lambung kita yang belum sehat ya. Lambung kita belum sehat itu bisa kemana-mana, bisa ke sesak napas, bisa ke napas pendek, bisa ke mata buram, bisa ke hidungnya bumpet, telinga berdenging, terus lidah agak mati rasa atau kebas, tangan kebas, itu bisa ke seluruh ya. Karena pencernaan itu berhubungan dengan otak, dan pencernaan itu sangat penting sekali itu ya. Jadi mulai sekarang kita harus merawat, harus tahu lah waktu makan, terus makannya dijaga ya, jangan dablek. Biasanya kan dablek ya, saya pun juga gitu, dableknya gimana, dableknya ya ada makanan enak atau makanan yang tantangan, pengennya nyoba ya, kita coba terus keterusan enak, kita makan, akhirnya makannya kebanyakan, akhirnya besoknya kambuh, down ya. Jadi itu hal yang biasa, tapi menurut saya sih harus, kalau bisa sih jangan sampai kalian nyoba-nyoba makanan, apalagi makanan pedas yang pedasnya itu ekstrim, kalian coba, wah itu bahaya sekali sih. Kalau misal lambung kalian bener-bener down, bener-bener nggak kuat, bisa-bisa langsung
pingsan, bisa ya kalau kebanyakan makan atau pedasnya, atau perut kalian itu tidak kuat ya, pasti tidak kuat lah. Kita penderita lambung yang di situ kita belum pulih 100% ya. Oke, jadi gitu saja untuk masalah dada berdebar, itu cerita simpel atau ya motivasi simpel lah ya untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya, dan semoga semuanya segera membaik, segera bisa aktivitas, dan jangan lupa berdoa, semangat, dan terus berusaha gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya channel ini, karena channel ini membahas tentang asam lambung, dan kalau bisa terus ya saya akan buat videonya, dan semoga saja selalu bermanfaat ya buat teman-teman kita semuanya ya. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.